Shalom saudara, berjumpa lagi di ibadah siang hari ini. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Kalau sampai sekarang kami masih boleh menikmati semua berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami mau datang dengan hati yang penuh dengan rasa haus kepadamu. Biarlah ibadah siang hari ini menjadi pengabdian kami kepadamu Tuhan. Kami datang dengan nyanyian, pujian, juga pengagungan. Biarlah ini menjadi sesuatu yang manis untuk Engkau dengar. Inilah yang kami renungkan. Nyanyian, pujian, dan juga pengagungan kami. Pujian juga pengagungan. Nyanyian, pujian, dan pengagungan hanya kami persembahkan kepadamu Tuhan. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan manis kau Tuhan, dan hati kami bersuka karena-Mu. Ku bersuka karena-Mu. Kami tahu segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Kami mau nyanyikan pujian ini, segala perkara dapat kami tanggung. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan setiap kami kekuatan. Tuhan Yesus, penolong dan juga sahabat kami. Tuhan Yesus, penolong dan sahabat
setia Tuhan. Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Engkau yang memberikan kami kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan juga sahabat bagi setiap kami. Kami tetap percaya bahwa Engkau setia Tuhan. Mari kita katakan sama-sama. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan setiap kami kekuatan. Engkau Tuhan Yesus penolong dan juga sahabat. Kami mau tetap percaya Engkau setia. Tuhan setia. Kami mau berseru hanya kepadamu. Kami mau memanggil namamu Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdian kami hanya untukmu Tuhan. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, 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 ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Kami mau berseru Tuhan. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Kami mau memanggil namamu. Bahkan setiap pengabdian kami hanya kepadamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, 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 ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Terima kasih Bapa, Engkau mengurapi setiap kami, Engkau memberikan kami kesempatan hari ini masih dapat beribadah. Itu semua karena anugerah Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Jadikan tanah hati kami subur supaya benih firman Tuhan tertabur, bertumbuh dan menghasilkan buah. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, katakan amin.
Haleluya, silakan duduk saudara. Saya mengucapkan selamat Paskah. Kita ya merayakan kebangkitan Tuhan kita. Kita bersyukur ya bahwa Dia bukan Tuhan yang hanya mati bagi kita, tapi Dia bangkit bagi kita. Berapa banyak yang percaya ada kuasa di dalam kebangkitan Kristus? Lambaikan tangan. Itu sebabnya kita masih ada sampai hari ini dan menaruh iman percaya kita kepada Kristus. Saya ingin kita baca dulu bersama Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Filipi 3 ayat yang ke-10, firman Tuhan di sana berkata demikian. Yang ku kehendaki ialah apa? Mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa Dia dalam kematiannya. Saudara, ayat ini berkata yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan. Kalau firman Tuhan berkata bahwa ada kuasa dalam kebangkitan Kristus, maka rugi kalau kita sebagai pengikut Kristus tidak mengalami kuasa itu. Tapi saya percaya juga sampai hari ini masih banyak orang Kristen yang belum mengalami ya kuasa kebangkitan. Makanya masih jatuh bangun dalam dosa, masih gak bisa berlari. Banyak yang bertanya kepada saya, Bu, bagaimana caranya ya biar saya ngerti kehendak Tuhan? Bagaimana caranya biar saya hidup menyenangkan Tuhan? Nah, hari ini kita mau belajar apa yang dapat menghalangi kita untuk melihat kuasa kebangkitan Kristus. Kita buka bersama Injil Lukas pasal yang ke-24. Injil Lukas pasal yang ke-24. Ini bercerita tentang ketika Yesus bangkit pertama kali, saudara. Ya, kemarin kita sudah memperingati kematian Kristus dan sekarang kita belajar dan kita ingin memperingati juga tentang kebangkitannya. Sekalipun kita tidak ada pada waktu itu, pada kejadian itu, tetapi Alkitab adalah firman Tuhan yang mencatat sejarah bahwa Yesus benar-benar pernah ada, Dia pernah mati, dan Dia pernah bangkit. Lukas pasal yang ke-24, ayat yang pertama firman Tuhan berkata begini. Tetapi pagi-pagi benar hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Ayat yang kedua, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. 4. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Ayat 7, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-12 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain yang juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Saya ingin kita membaca ayat yang ke-13. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Ini adalah pertama kali Yesus menampakkan diri ketika Dia bangkit dari kematian. Ayat 13 berkata,
Injil Lukas 24 ayat 13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang letaknya kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. 7 mil itu setara dengan 11,5 kilometer ya. Kalau orang berjalan 7 mil itu 1 kilo, orang bisa berjalan itu kalau dia sambil ngomong-ngomong kira-kira 20-an sampai 30 menit untuk bisa mencapai 1 kilo. Santai sambil ngobrol. Kalau orang jalannya cepat bisa 15 sampai 20 menit. Jadi kalau kita perkirakan 7 mil sama dengan 11,5 kilometer, itu berarti mereka membutuhkan waktu sekitar 5,5 jam berjalan dari Yerusalem ke Emmaus. Sementara mereka berjalan, mereka bercakap-cakap. Jadi berarti jalannya itu bukan jalan cepat, tapi jalan santai. Dan segala sesuatu yang telah terjadi, ayat 15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah siapa dikatakan di sana? Yesus sendiri. Yesus sendiri datang di tengah-tengah mereka, mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ini penampakan Yesus yang pertama ketika dia bangkit. Jadi saya percaya, saya pikir 2 orang ini juga adalah orang yang spesial, sehingga Tuhan menampakkan diri. Saya tidak tahu saudara, ketika mereka mendengar Yesus bangkit, orang 2 ini malah meninggalkan Yerusalem dan pergi berjalan ke Emmaus. Mungkin mereka akan pulang ke kampungnya, ke tempat tinggalnya. Kenapa? Karena Yesus yang kita bangga-banggakan udah mati, mau ngapain lagi? Walaupun kita sudah dengar dia dibangkitkan, tapi itu cuma kata-kata omong kosong. Lalu Alkitab berkata begini, Yesus sendiri datang berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit, mereka sudah mendengar Yesus sudah bangkit. Dan bukan cuma itu, Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menutup mata mereka sehingga mereka tidak bisa mengenal Yesus. Saudara, jangan sampai kita sebagai orang Kristen, kita tahu Yesus sudah mati, kita peringati kematiannya, kita tahu bahkan dia sudah bangkit, kita peringati Paskah setiap tahun. Tetapi jangan sampai kita merasa kita Kristen, kita merasa Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Tetapi jangan sampai kita tidak mengenal dia dan tidak mengalami kuasa kebangkitannya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang menutup mata. Sayang sekali saudara, Yesus sudah bersama-sama dengan mereka, berjalan, ngobrol. Tapi mata mereka tertutup. Apa yang menutup mata rohanimu hari ini saudara? Apakah karena pergumulan yang berat, yang akhirnya membuat kita tidak lagi bisa melihat kuasa Tuhan? Apa yang bisa menutup mata kita? Apakah gemilau harta dunia? Apakah keinginan dunia? Apa yang bisa menutup mata kita? Apakah cinta kita akan dosa, kenajisan, percabulan yang masih kita hidupi sampai hari ini? Dan hal-hal itu dapat membuat engkau tidak bisa merasakan Tuhan di dalam hidupmu. Jangankan mengalami kuasa kebangkitannya, engkau melihat aja dia gak bisa. Ada begitu banyak orang datang kepada saya dan bertanya, Bu, saya itu pengen dengar suara Tuhan, saya itu pengen berjalan. Saya bilang, Bapak Ibu, kalau engkau ingin mendengar suara Tuhan, percayalah Tuhan terlebih rindu supaya engkau bisa mendengarkan. Kalau engkau pengen mengerti rencana Tuhan, percayalah Tuhan terlebih rindu supaya engkau tahu apa kehendaknya atas hidupmu. Tapi seringkali ada hal yang menutup mata rohani kita sehingga kita tidak dapat melihat dan mengenal dia. Dia sudah bangkit. Dia sudah menggenapi semua firman-Nya. Hari yang ketiga dia bangkit dan kuburnya kosong. Tapi muridnya sendiri tidak bisa mengenali dia. Saya berdoa supaya kita ini saudara jadi orang-orang Kristen yang boleh sungguh-sungguh mengenal Kristus. Bagaimana caranya? Cari dia sungguh-sungguh.
Rendahkan diri kita di bawah kaki Tuhan. Ya, ada satu orang anak muda saudara, ya dia itu pemabok ya. Tiap hari mabok saudara. Karena banyak orang Kristen tuh begitu. Saya satu kali itu di Jakarta mau pelayanan. Dari rumah saya di Jakarta Selatan, saya mau ke daerah kota di Jakarta. Satu kali ya saya naik Grab hari Minggu saudara. Ya panggillah Grab. Ya puji Tuhan lah, naik Grab itu kita bisa ketemu orang sambil bisa nginjili supir Grabnya. Lalu saya naik Grab, sopir Grabnya itu orang Kristen. Badannya tatuan semua. Saya naik, dia bilang, "Ibu, mau kemana?" "Mau ke gereja." "Jauh amat gerejanya, dari Jakarta Selatan mau ke kota." "Saya ini pendeta, jadi saya ini diundang khotbah. Jadi saya nggak bisa pilih gereja yang dekat rumah saya." Oh ibu pendeta, sama dong bu, kita Kristen." "Oh jadi abangnya juga Kristen?" "Iya." "Terus ini minggu tetap narik, nanti ke gerejanya jam berapa bang?" Dia balik nanya sama saya, "Ke gereja ngapain bu?" Saya bilang, "Cari Tuhan." Dia langsung jawab saya, "Cari Tuhan? Ibu ke gereja cari Tuhan?" Dia ketawain saya saudara. Bu, pendeta kok Tuhan dicari-cari." Saya tertarik saudara. Terus saya bilang, "Oh, jadi menurutmu Tuhan gak perlu dicari?" "Gak perlu lah bu, saya itu gak pernah ke gereja." "Ya ibu, Tuhan tuh gak perlu dicari. Saya ya bu, walaupun saya mabok, saya nyanyi lagu rohani." Ih keren ya saudara ya. Keren ini, mabok nyanyi lagu rohani. Jadi dia mabok sambil terhuyung-huyung nyanyi, "Bless the Lord of my soul." Itu ya, saya bisa bayangkan ini. Luar biasa. "Oh begitu ya bang ya?" "Iya." "Kok bisa mabok bisa tetap nyanyi lagu rohani?" Itu dia bu, Tuhan itu gak perlu dicari kalau saya. Kenapa? Tuhan di hati. Jangan tepuk tangan loh. Jadi saat itu sejenak saya merasa, ini yang bodoh dia atau saya ya? Kayaknya jawabannya dia itu masuk akal kan? Dia mengejek saya, Tuhan dicari-cari. Saya gak pernah cari Tuhan, karena Tuhan di hati. Makanya saya walaupun mabuk nyanyi lagu rohani. Wih keren loh. Tapi ya pendeta kan gak boleh kalah toh. Masa pendeta kalah sama yang begini? Saya tuh berdoa, Tuhan apa yang mau saya sampaikan buat orang ini? Saya percaya ini bukan cara kebetulan juga saya ketemu dia. Dia sudah menertawakan saya dengan kesombongannya. Tuhan dicari-cari, pendeta kok gak ngerti kebenaran. Saya bilang, "Oh oke, kalau gitu menurut abang Tuhan ada di hatimu, jadi kamu gak perlu cari Tuhan." "Iya." "Sekarang pertanyaan saya abang, apakah kamu ada di hati Tuhan?" Dia diem saudara, langsung dia bilang, "Itu dia bu, kalau itu saya gak tahu." Ya banyak orang Kristen itu sok pinter, sok tahu. Kelihatannya benar, padahal sesat. Saya bilang, bang, kita itu harus cari Tuhan. Termasuk engkau ke gereja, itu adalah salah satu usahamu untuk mencari Tuhan. Saya cerita sama dia, satu kali ada orang mabok kayak kamu bang. Terus pendetanya itu ngomong, kamu itu berhenti mabok loh. Berdosa kamu mabok terus, kalau kamu dalam keadaan mabok mati gimana? Masuk neraka loh. Dia bilang, Pak pendeta, saya mau ke gereja cari Tuhan kalau yang namanya Tuhan Yesus itu menampakkan diri di depan saya. Ini pemabok tapi minta tanda Tuhan menampakkan diri di depan matanya. Satu kali dia pulang dalam keadaan mabok. Saya cerita sama ini abang. Dia masuk kamarnya dalam keadaan mabok. Dia lihat ada asap putih di ujung kamarnya. Terus dia kaget. Dia bilang, "Tuhan, tiba-tiba muncul ada sosok di situ, kakek-kakek tua, rambut janggutnya putih panjang." Dia teriak, "Tuhan, engkaukah itu?" Terus kakek itu jawab, "Bukan, aku anggur cap orang tua." Gak usah tepuk tangan. Kenapa bisa begitu? Lalu orang tiap hari mabok berharap ketemu Tuhan, gak mungkin. Cari Tuhan supaya engkau mengerti hatinya, supaya engkau mengerti jangan ada yang menutup matamu sehingga menakutkan. Engkau berpikir engkau mengenal dia padahal engkau tidak ada di hatinya.
Makanya Yesus berkata, ada begitu banyak orang mengaku percaya, mengenal Dia, bahkan di akhir zaman banyak yang akan datang di depan Yesus berkata, aku melakukan mujizat demi namamu. Aku usir setan demi namamu. Tuhan bilang, enyah engkau daripadaku. Aku tidak pernah mengenal engkau sebab engkau pembuat kejahatan. Jangan ada yang menutup matamu sehingga engkau tidak bisa mengenal Tuhan dengan benar. Murid-murid ini Yesus datang ke tengah mereka berjalan bersama-sama. Tetapi Alkitab berkata mereka tidak bisa mengenal Dia. Kenapa? Karena ada yang menutup mata mereka. Lalu ayat yang berikutnya, ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Jadi ceritanya mereka itu lagi jalan, terus Yesus tanya lagi ngobrol apa. Terus mereka berhenti melihat kepada Yesus dan berkata dengan muka muram. Melihat Yesus, lalu mereka ngomong apa saudara di sana? Dikatakan ya, dia bilang begini saudara, seorang dari mereka yang namanya Kleopas menjawabnya, hei, kayaknya engkau satu-satunya orang baru ya di Yerusalem. Hello, lu anak baru dari mana? Kenapa? Kamu tidak tahu apa yang terjadi di situ hari-hari ini? Kamu nggak update ya, nggak baca Facebook, nggak lihat Instagram. Yang lagi viral hari ini tuh kamu nggak tahu apa? Lalu ayat 18, ayat 19 bilang begini saudara. Ya, dia bilang kepada Yesus nih ayat 19. Mereka ngomong apa di sana? Ya, ayat yang ke-19 dikatakan begini, katanya kepada mereka Yesus bilang ya. Ayat 19, katanya kepada mereka, apakah itu? Ya, apakah itu? Yesus tuh pura-pura nggak tahu. Karena mereka udah bilang kamu orang baru ya, yang baru datang ya. Kamu nggak tahu apa yang terjadi di Yerusalem. Yesus pura-pura nanya, apa yang terjadi? Apa itu? Jawab mereka. Apa yang terjadi dengan Yesus? Apa yang terjadi dengan Yesus? Mereka bilang orang Nazaret itu ya. Apa yang terjadi dengan Yesus? Orang Nazaret, dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah, di depan seluruh bangsa kami. Mereka menceritakan tentang Yesus kepada Yesus. Mereka bilang dia itu nabi ya, yang kami anggap nabi. Yang terjadi di sana itu dia itu orang yang berkuasa, perkataannya berkuasa di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi mereka bilang ya, imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka sudah menyalibkannya. Lalu ayat yang ke-21 dikatakan begini saudara, padahal kami ini dahulu mengharapkan bahwa dia yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Ya, dikatakan di sana, beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Tadi pagi buta mereka telah pergi ke kubur. Dan dikatakan apa? Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat mengatakan bahwa ia hidup. Saudara, berarti kan tadi pagi mereka juga sudah sempat mendengar Yesus itu sudah bangkit. Kalau mereka masih percaya kepada Yesus, mereka gak akan pulang ke Emmaus. Mereka akan bertahan di Yerusalem dan akan share sama-sama berkata, yang dia ngomong itu benar ya, ternyata dia bangkit hari yang ketiga. Tetapi sayangnya tadi kita sudah baca di awal, rasul-rasul, para murid semua menyangka perempuan-perempuan itu hanya memberitakan omong kosong. Dengar baik apa maksudnya ini. Kenapa mereka tidak bisa mengalami kebangkitan Kristus kuasanya? Karena buat mereka firman itu cuma omong kosong. Kalau engkau menjadi orang Kristen yang tidak pernah sungguh-sungguh menghidupi firman, perkataan Yesus. Yesus udah ngomong aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Mereka bilang itu omong kosong. Saudara, orang yang akan melihat kuasa kebangkitan di dalam kehidupannya adalah orang yang sungguh-sungguh mendengar firman, menghormati firman itu
dan melakukan firman itu dalam hidup mereka. Engkau tidak akan pernah mungkin mengalami kuasa kebangkitan kalau hidupmu masih tetap dan engkau tidak pernah percaya dan sungguh-sungguh menghormati apa yang Yesus katakan. Kebangetan loh saudara. Mereka udah dengar tadi pagi. Mereka pulang ke Emmaus. Kenapa mereka pulang? Mereka berkata tadi apa? Dia itu nabi, orang yang berkuasa, perkataan, perbuatan, banyak mujizat yang sudah dia buat. Tapi dia dihukum mati oleh imam-imam. Dia diserahkan lalu dia disalib. Padahal, dengar baik-baik ada kata padahal di sana. Kami ini berharap dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Mereka menaruh ekspektasi yang salah mengikut Tuhan. Mereka berharap dan berpikir Yesus itu akan jadi raja. Raja dalam tanda kutip yang akan menggantikan raja di Israel. Kenapa Yesus dihukum mati? Karena gosip yang beredar, Yesus itu ngaku-ngaku dia raja yang akan menggantikan raja beneran di Israel. Pikiran mereka tuh sempit, hanya berpikir apa yang di depan mereka. Kenapa? Karena mereka berharap kalau Yesus jadi raja, dia semua akan diangkat jadi perdana menteri. Lumayanlah dapat jabatan wali kota. Yang mereka pikirkan itu cuma perkara-perkara dunia, bukan sesuatu yang sampai pada kekekalan. Dengar baik saudara. Kalau engkau hidup hanya terus berpikir tentang apa yang ada di dunia ini dan engkau tidak pernah berpikir sesuatu yang nilainya sampai pada kekekalan, maka engkau akan tersesat. Hidup di dunia ini cuma sementara. Semua harta, jabatan, apa yang kau miliki, semua akan binasa. Tetapi ada sebuah hidup yang sampai pada kekekalan. Itu loh yang harus kita perjuangkan. Jangan cuma berharap berkat-berkat materi di dunia ini saja. Sehingga engkau menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, kekayaan. Saling menjatuhkan, saling apa ya saudara. Sehingga engkau lupa bahwa tujuan hidup kita yang sesungguhnya di dunia ini bukan yang cuma ini saja. Alkitab berkata di dunia ini kita cuma perantau. Ada satu kehidupan di dalam kekekalan yang sedang kita tuju. Dan kita ini semua sedang berjalan menuju ke sana. Murid-murid tidak mengenal Yesus. Kenapa? Karena ternyata selama ini motivasi mereka mengikut Tuhan itu tidak benar. Kalau saya mau tanya, kenapa saudara datang ke gereja hari ini? Supaya tokoku diberkati, Bu. Supaya pabrikku diberkati, anak-anakku diberkati. Ada orang kirim proposal doa kepada saya, Bu Debbie doakan ya 1. Suamiku diberkati, 2 pabrikku diberkati, 3 iniku diberkati, 4 anakku mantuku diberkati. Saya tanya ibu, tujuan ibu ikut Tuhan Yesus apa? Supaya diberkati kan? Saya bilang kalau gitu ibu ke Gunung Kawi aja. Gak ada bedanya kan orang ke Gunung Kawi sama ke gereja? Maaf saudara, kenapa engkau ada di sini hari ini? Supaya engkau mengerti kehendak Tuhan. Perkara berkat jasmani itu Yesus bilang tidak usah engkau cari karena itu sesuatu yang akan ditambahkan sebagai bonus di dalam hidupmu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau engkau berjalan barisan depanmu kebenaran, maka kemuliaan Tuhan akan mengikuti engkau. Tapi kalau yang engkau cari kemuliaan, itu artinya engkau sedang berjalan mundur. Kebenaran tidak ada di depanmu. Murid-murid berpikir padahal kami ini sudah taruh ekspektasi dia akan jadi raja. Ternyata mati. Makanya ketika perempuan-perempuan berkata Yesus bangkit, mereka gak peduli, omong kosong. Mereka pulang ke Emmaus. Ngeri loh saudara, jangan sampai kita menjadi Kristen yang tidak mengalami Tuhan. Lalu di sana dikatakan berikutnya, ayat 21 tadi, padahal kami dahulu mereka bilang mengharapkan bahwa dialah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari ya sejak semua itu terjadi, beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengujudkan kami pagi-pagi buta tadi. Mereka itu telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan membawa berita, telah kelihatan kepada mereka ada malaikat yang menampakkan diri dan berkata, ia hidup.
Seharusnya kalau mereka benar percaya firman, mereka akan dengar itu, yes benar Tuhan. Tapi enggak, omong kosong. Saudara, seberapa jauh engkau menghormati firman Tuhan di dalam hidupmu? Berapa jauh ketika engkau mendengar firman, engkau berkata yes. Tapi sayang banyak dari kita yang masih hidup dengan logika kita. Kita lupa bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Tidak ada pilihan selain engkau percaya dan lakukan firman. Karena firman itu ya dan amin. Saudara, lalu di sana dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, ya, hai kamu orang bodoh. Dia bilang, hai kamu orang bodoh. Betapa lambannya, ya, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Kan sudah ada nubuatan para nabi. Yesus akan datang, disiksa, mati, hari ketiga dia bangkit, ya. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Selama 5,5 jam Yesus mengajar mereka dari awal lagi. Dari awal lagi. Ternyata selama ini mereka bersama-sama dengan Yesus. Mereka ini murid Yesus. Mereka tidak nangkep apa-apa dari yang Yesus harapkan. Kenapa? Matanya tertutup, motivasinya ikut Tuhan salah. Jadinya tidak ngerti. Jadi Yesus ulangi lagi. Dari kisah awal dikatakan Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam kitab suci. Mulai dari kitab Musa sampai dengan segala kitab nabi-nabi. Dari awal lagi mulai. Berarti yang selama ini mereka duduk diam dengerin Yesus ngomong, nol, kosong. Waktu mereka tidak melihat harapan mereka menjadi kenyataan. Betapa seringnya kita saat kita melihat pergumulan kita nggak dijawab. Semua firman hilang, kita nggak lagi percaya Tuhan. Bertobat saudara, Yesus bilang bodoh engkau. Betapa lamban hatimu. Dia bilang. Lalu diajari mereka lagi tentang kitab nabi-nabi dan segala sesuatu yang pernah dia ngomong. 28. Ya, dikatakan mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Udah dekat nih. Lalu ia berbuat seolah-olah ia hendak meneruskan perjalanannya. Mereka mau belok, Yesus berolah-olah mau lurus. Ya, tetapi mereka sangat mendesak dia. Mereka mendesaknya, katanya tinggallah. Tinggallah bersama-sama dengan kami. Mereka bilang kenapa? Sebab hari ini udah mau malam. Kamu juga mau pergi kemana? Udah mau malam, mampir dulu aja tinggal di rumah kami. Ya, dan ini matahari sudah hampir terbenam loh. Lalu masuklah ia ke dalam rumah itu saudara. Ayat yang ke-30 di sana dikatakan begini saudara. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ayat 31 berkata, ketika itu apa saudara? Terbukalah mata mereka dan mereka pun tahu, mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ketika mata mereka terbuka, Yesus sudah lenyap. Sia-sia enggak? 5,5 jam perjalanan dari Yerusalem menuju ke Emmaus terbuang percuma. Karena mereka tidak mengenal Tuhan. Coba kalau dari awal mereka mengenal Tuhan. Ada iman di hati mereka. Yang berkata, yes Tuhan sudah bangkit. Aku akan berjumpa dengan dia. Aku yakin dia akan menyatakan mujizatnya. Dia akan menyatakan kuasa kebangkitannya. Mereka akan beda. Ketika Yesus datang mereka akan langsung kenal dia dan berkata, Tuhan engkau sudah bangkit. Kasih tahu Tuhan rencanamu atas hidup kami itu apa. Kalau dari awal mereka sudah mengenal Yesus, ada begitu banyak hal yang mereka bisa tanyakan langsung kepada Tuhan. Tapi sayang, waktu Yesus angkat perjamuan, mereka baru kenal bahwa dia Yesus. Dan ketika mereka baru kenal bahwa dia Yesus, dia lenyap. Mereka sudah kehilangan waktu yang sangat berharga dengan Tuhan. Betapa seringnya kita juga tidak bisa mengalami hal-hal pribadi bersama dengan Tuhan. Kenapa?
Karena kita tidak bisa mengenal Dia. Kita tidak bisa mengenal rencananya. Saudara, cepat atau lamanya kehendak dan rencana Tuhan itu terjadi atas hidupmu, itu ditentukan oleh ketaatanmu dan percayamu kepada firman Tuhan. Gereja ini ya tidak asing bagi saya. Saya bertobat pertama kali di Betani, saudara, di Kota Poso. Papi saya haji, saya bertobat terima Tuhan Yesus. Dan 1 tahun, hanya setahun saya sempat bergumul di dalam keluarga. Lalu akhirnya tahun 95 saya terima Yesus, 96 ketahuan. Saya dipanggil sama papi saya. Dan akhirnya saya mengaku iman saya bahwa saya sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus. Itu adalah hal terberat. Karena dari kecil saya sudah diwanti-wanti, jangan pacaran sama orang Kristen. Kalau sampai kamu pacaran orang Kristen, kamu menikah jadi Kristen, lebih baik papi bunuh kamu, papi masuk penjara daripada kamu bikin malu keluarga. Jadi menurut papi saya berpikir satu saat saya bisa jadi Kristen kalau saya ketemu cowok Kristen. Makanya sangat dilarang jangan bergaul dengan orang Kristen. Jadi saya tidak berani jatuh cinta sama cowok Kristen. Padahal yang ganteng-ganteng tuh cowok Kristen. Nggak usah GR. Yang bertobat, yang tidak bertobat sama. Akhirnya saya singkat cerita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan karena sebuah pertanyaan dari saya, kenapa Tuhan itu menciptakan saya? Satu kali ketika saya akan berniat mengakhiri hidup saya dengan bunuh diri. Saya pikir semua sudah hancur, saya mau mati. Lalu saya mulai bertanya, kenapa sih Tuhan tuh kurang kerjaan ciptakan saya ke dunia? Siapa Tuhan itu? Saya mau tanya sama Dia, kenapa Dia ciptakan aku? Kurang kerjaan. Lalu kalau saya mati bunuh diri, saya masuk neraka terus Tuhan puas. Tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan, saya menuduh Tuhan itu jahat. Akhirnya saya mengalami, saya dijamah Tuhan malam itu. Ya tahun 95 saya bertobat terima Yesus. Singkat cerita hidup saya berubah. Saya berubah. Semua dari karakter berubah. 180 derajat, jangan 360 kebanyakan balik lagi. Akhirnya saudara ketika saya bertobat, saya tahun 96, saya disuruh memilih Yesus atau keluarga. Dan akhirnya saya diusir dari rumah tahun 96, itu saya baru lulus SMA loh, masih muda. Dan papi saya bilang jangan bawa ijazah. Silakan kamu pergi dari rumah, jangan bawa ijazahmu. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Dengan bercucuran air mata saya tinggalkan keluarga saya. Lalu akhirnya saya mulai pelayanan ya di Betani. Sampai kita dulu kalau ikut yang apa tuh dulu ada kalau ada seminar besar-besaran di sini ya, itu saya datang saudara. Ya kita nginep di hotel-hotel pinggir-pinggir di sini ya, cari hotel murah-murah, penginapan murah-murah. Karena waktu itu saya belum kenal Pak Petrus. Kalau saya sudah kenal kan saya telepon, Pak saya butuh hotel nih ya. Tapi waktu itu belum kenal. Tapi saudara, ketika saya diusir dari rumah, saya tinggal di tempat kos di Palu untuk bisa dapat makan, bukan dapat gaji. Saya numpang tinggal. Kalau mereka udah berangkat kuliah, anak-anak kos, saya cuci baju, saya nyapu, saya nyetrika, saya ngepel. Sambil imam musik mungkin bisa maju. Lalu air mata saya bercucuran. Iblis datang ngomong, goblok, ikut Yesus menderita jadi pembantu. Pulang ke keluargamu, di sana bajumu yang cuciin pembantu. Kenapa kamu jadi pembantu? Dengan berlinang air mata, saya cuma bisa menangis dan bilang, Tuhan, Engkau sudah mati bagiku. Karena itu, hidup yang aku hidupi sekarang bukan milikku lagi, tapi milikmu. Aku mau taat kepadamu Tuhan. Saya berdoa, saya dapat pernyataan Tuhan. Satu saat engkau akan melihat. Saya tiba-tiba saudara dapat penglihatan waktu saya lagi berdoa puasa di tempat kos itu. Saya dapat penglihatan, saya berdiri di depan ribuan orang begini saudara. Dan semuanya menangis. Saya melihat waktu itu belum ada film Passion of Christ. Saya udah dibawa dalam penglihatan kematian Yesus. Saya menangis di situ saudara. Lalu Tuhan bilang, satu saat engkau akan berdiri di mimbar. Dan engkau akan menyampaikan kasihku itu kepada semua umatku yang sedang membutuhkan kasihku. Engkau harus pergi kepada mereka.
Saya melihat saya berdiri di depan ribuan orang di sana. Dan Tuhan berkata, pulau-pulau akan menanti pengajaranmu. Bahkan bangsa-bangsa akan menanti pengajaranmu. Saya bilang, yes, amin Tuhan. Begitu buka mata, yang saya lihat cucian dan piring kotor. Saudara bisa tertawa. Tapi saya menangis waktu itu. Saya bertanya, Tuhan, janji yang mana yang Engkau sudah ucapkan? Musik bisa main pelan-pelan biar lebih dramatis. Janji yang mana Tuhan yang Engkau ngomong? Kapan itu akan terjadi? Kapan saya akan melihat Engkau menggenapi firman-Mu? Tapi saya cuma bilang, sekalipun yang di depan saya itu piring kotor, pakaian kotor, saya nyapu, saya ngepel, aku mau tetap percaya kalau Engkau yang mengatakannya, maka itu akan terjadi. Saya menghidupi panggilan mengikut Tuhan. Badai, gelombang, terpaan, fitnahan, direndahkan, dijatuhkan, saya jalani. Bukan berharap saya jadi pendeta besar, bukan. Cuma dengan sebuah kerinduan apa? Aku mau menyerahkan hidupku karena Yesus sudah mati bagiku. Tidak ada yang lebih besar selain Dia menyelamatkan saya. Saudara, saya mau berkata, saudara, hari ini saya melihat semua yang Tuhan katakan itu Dia genapi. Dan Dia Tuhan yang tidak pernah berdusta. Dia Tuhan yang berjanji dan mengucapkan firman. Dan Dia juga adalah Tuhan yang akan menggenapinya. Cuma apakah kita ini mau percaya? Saya dapat WA ibu, kami menunggu kedatangan ibu di LA, ada 100 gereja yang rindu untuk ibu layani. Bangsa-bangsa dari Eropa. Betapa banyak saudara. Saya melihat hari ini Dia Tuhan bukan hanya berfirman, tapi Dia sanggup menggenapi. Jangan engkau buang waktumu dengan tidak mengenal Tuhan. Dia sudah bangkit dan ada kuasa di dalam kebangkitannya. Mari bangkit berdiri. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal kuasa-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Angkat tanganmu, katakan di hadapan Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Lebih lagi katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Lebih lagi saudara, katakan di hadapan Tuhan, terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku.
hati dan tanganmu untuk menerima berkat Tuhan hari ini. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keuanganmu. Tuhan akan mencukupkan semua yang kau butuhkan, bahkan hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus menjemput kita semua, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Shalom.